Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membuat jajanan tradisional lagi. Ini rasanya lembut, manis, dan empuk banget. Dan ini juga bisa banget dijadikan ide jualan. Jika teman-teman penasaran dan ingin tahu gimana cara aku membuatnya, yuk tonton terus videonya sampai habis. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke cara-cara pembuatannya. Di sini sudah aku siapkan tepung terigu sebanyak 500 gram dan tepung beras sebanyak 300 gram. Kedua bahan ini akan kita campur. Ini akan kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Nah, kalau sudah cukup tercampur dengan merata, ini akan kita bagi menjadi dua bagian untuk adonan merah dan adonan putih. Untuk adonan putihnya cukup sedikit aja. Selanjutnya kita akan masak gula merah dan air santan kelapa. Di sini sudah aku siapkan panci. Kita masukkan gula merahnya ke dalam panci dan di sini aku menggunakan gula merahnya sebanyak 200 gram. Untuk air santan kelapanya di sini aku menggunakan sebanyak 700 ml dan kita akan masukkan juga ke dalam panci. Oke, sekarang akan kita masak. Kita nyalakan apinya dan ini akan kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Kita masukkan juga 1 lembar daun pandan supaya ada wangi-wangi aroma pandan. Oke, ini sudah mendidih dan meletup-letup. Sebelum kita angkat, kita masukkan 2 sendok makan margarin. Ini akan kita masak sampai margarinnya mencair. Kalau margarinnya sudah mencair, itu tandanya udah matang dan siap untuk kita angkat. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita matikan apinya, lalu kita angkat. Sebelum kita gunakan, ini akan kita saring dulu, takutnya ada kotoran dari gula merahnya. Sekarang kita akan masak air santan untuk adonan yang putih. Di sini sudah aku siapkan panci. Kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan, lalu kita masukkan juga air santan kelapa sebanyak 300 ml. Ini akan kita masak sama seperti kita masak gula merahnya tadi. Kita beri daun pandan dan kita beri juga margarin. Ini akan kita masak sampai mendidih. Kalau margarinnya udah cair, itu tandanya udah matang. Kemudian kita angkat. Sekarang kita akan membuat adonan merahnya terlebih dahulu. Kita masukkan air gula merah yang kita masak tadi ke dalam tepung. Kemudian kita aduk-aduk. Dan ini akan kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku dan bergabung, aku ucapkan selamat datang dan dukung terus channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Ini akan kita saring supaya dipastikan tidak ada lagi adonan tepungnya yang menggerindil. Ditonton terus videonya ya teman-teman, supaya kalian tidak salah paham pada waktu akan membuatnya. Nah, ini adonan yang sudah kita saring tadi. Sekarang kita masukkan 1 sendok makan ragi instan. Ini akan kita aduk-aduk supaya tercampur dengan merata. Sekarang kita akan membuat adonan yang putihnya.
Caranya sama ya teman-teman, kita masukkan air santan kelapa yang kita masak tadi, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Kalau udah tercampur dengan merata, ini juga akan kita saring. Nah, ini adonan yang sudah kita saring, kita masukkan setengah sendok makan ragi instan. Ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Oke, ini adonannya sudah siap semuanya. Sekarang kita tutup dan kita diamkan selama 1 jam. Setelah kita diamkan selama 1 jam, sekarang kita buka. Nah, untuk adonan putihnya kita akan masukkan ke dalam wadah seperti ini. Ini akan kita tuang sampai penuh ke dalam wadahnya. Ini akan kita tutup rapat supaya tidak tumpah, dan ini akan kita sisihkan dulu. Nah, untuk adonan yang merahnya ini akan kita masukkan ke dalam wadah seperti ini supaya nanti pada waktu kita masukkan ke dalam cetakannya lebih gampang. Oke, sekarang kita siapkan cetakannya. Nah, aku menggunakan ini sebagai cetakannya. Kita oles cetakannya satu persatu dengan menggunakan minyak goreng seperti ini. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu adonan yang merah, kemudian kita masukkan adonan putihnya di tengahnya kayak gini. Dan ini akan aku lakukan sampai selesai semuanya. Oke, jika udah selesai semuanya, ini akan kita kukus. Di sini sudah aku siapkan panci untuk mengukus. Kita masukkan satu persatu ke dalam panci seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan semuanya, ini akan kita tutup dan akan kita kukus selama 5 menit. Setelah kita kukus selama 5 menit, ini akan kita buka dan ini sudah cukup matangnya. Kemudian kita angkat. Kita angkat satu persatu dengan menggunakan jepitan seperti ini. Oke, ini udah kita angkat semuanya seperti ini tampilannya. Nah, sekarang ini akan kita pindahkan ke dalam wadah. Kita lepaskan kuenya dari cetakannya. Dan untuk melepaskan dari cetakannya ini sangat gampang ya teman-teman, tinggal kita picit sedikit cetakannya dan kuenya akan terlepas dengan sendirinya. Oke, jika sudah selesai kita lepaskan semuanya dari cetakannya, ini udah siap untuk kita sajikan. Nah, sekarang aku akan lanjut mengukus sisanya tadi. Oke teman-teman semuanya, ini kue yang kita buat udah selesai semuanya. Ini akan kita sajikan. Dari tampilannya udah menggoda selera ya teman-teman. Ada aroma-aroma gula merah dan wangi-wangi daun pandan. Ini sangat cocok dijadikan ide jualan dengan modal tipis dan untungnya bisa berlipat. Nah, supaya lebih cantik lagi tampilannya, ini akan kita beri hiasan potongan daun pandan. Kalau di tempat aku ini dijual 1000-an ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai semuanya, kita hias seperti ini. Tampilannya jadi cantik dan menarik. Dan sekarang waktunya icip-icip. Sebelum kita coba, kita taburkan dulu kelapa parut yang udah aku kukus. Untuk kelapa parutnya teman-teman juga pasti udah pada tahu cara mengukusnya, jadi nggak perlu aku buatkan tutorialnya. Kita coba ya teman-teman, ini lembut dan empuk banget. Ini rasanya enak, manis, dan legit banget. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Selamat mencoba dan semoga
bermanfaat. Dah.